أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية عبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan taqwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid semuanya? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Rahib Al-Maktum karangan Syekh Syafur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang wahyu yang pertama yang turun di Gua Hira ketika Nabi SAW berumur 40 tahun. Maka Nabi SAW sebelum itu, 6 bulan sebelum itu, sebelum turunnya wahyu yang pertama, maka Nabi SAW sering bermimpi. Mimpi yang sama, cahaya yang terang menjelang subuh. Itu sering Nabi dapatkan terus menerus dalam mimpi. Maka selama 6 bulan. Maka Nabi SAW sebelum peristiwa turunnya wahyu yang pertama, sudah kita bahaskan kemarin, bahwa Nabi sering berkhalwat. Tahu berkhalwat? Apa khalwat? Menyendiri daripada penduduk Quraisy, daripada orang Mekah. Baginda memisahkan dirinya terus berada di Gua Hira. Di Gua Hira. Maka ada banyak pendapat, ada yang kata Nabi beribadah di situ ikut ibadahnya Nabi Ibrahim, kan? Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa Nabi ingin memisahkan daripada kejahilan dan kemusyrikan. Jadi Nabi tidak setuju dengan amaliyah perbuatan orang-orang Mekah yang menyembah berhala. Terjadinya perluasan ketidakjujuran, bohong, kan, menipu. Jadi banyak terjadi di kota Mekah. Nabi merasa tidak tenang. Maka Nabi mengambil keputusan untuk berkhalwat, menjauhkan diri daripada orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Maka Nabi duduk di dalam Gua Hira. Biasanya Nabi perginya sebulan. Berapa lama? Sebulan. Maka peristiwa turunnya wahyu yang pertama kita bahaskan kemarin, bahawa turunnya pada bulan Ramadan. Jadi kata Syekh sini, ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira. Maka sebelum itu dah umur 38, 39, 40 tu Nabi sering berada di Gua Hira. Sebulan sekali pasti Nabi akan pergi ke Gua Hira dan berada sebulan di sana. Okey, baik. Terus tepatnya di bulan Ramadan, maka datanglah wahyu pertama melalui Jibril alaihi salam dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Baik, maksudnya itu terjadi khilaf di kalangan ulama tanggal terjadinya penurunan wahyu yang pertama. Ada yang kata 17 Ramadan, ada yang kata berapa? Jadi sini
sepakat bulan Ramadan turunnya Al-Quran, tapi tanggalnya diperselisihkan. Jadi ada yang kata 17 Ramadan, ada yang pendapat 7 Ramadan, ada yang kata 18 Ramadan. Dan tidak ada kesepakatan, tapi pendapat yang lebih bukan muktamad, tak ada muktamadnya. So saya kata selisih, tak ada muktamadnya. Jadi pendapat yang masyhur, masyhur dan masuk akal, maksudnya logik, yakni sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalna, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar bila? 10 hari terakhir Ramadan, malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27 atau 29. Ini tanggal ganjil 10 malam yang terakhir. Jadi logik kalau ada pendapat yang mengatakan 21 Ramadan. Malam apa? Jadi hari Isnin 21 Ramadan, bulan 20 malam ke-21 bulan Ramadan bertepatan 10 Agustus tahun 610 Masehi, ketika Nabi berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari, maka menerima wahyu yang pertama, yakni di gua Hira, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Nah, ayat ini turun wahyu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia wahyu yang pertama yang dibawa Jibril. Jadi Jibril bertemu Nabi dalam bentuk asal atau dalam bentuk manusia? Manusia. Jadi pertemuan pertama ini dalam bentuk manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sampai menuruni daripada gua Hira, langsung pulang dan terus minta diselimuti oleh istri kesayangan, yakni Khadijah. Maka Khadijah bertanya, itu pun setelah Nabi tidak lagi terasa menggigil, terasa nak demam, kan? Setelah Nabi tenang, baru Khadijah bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Tak sebut ya Rasulullah, kita yang sebut ya Rasulullah sebenarnya. Wahai suamiku, apa yang terjadi? Maka kata Nabi SAW, aku khawatir terjadi kecelakaan pada diriku. Maka kata Khadijah, tidak, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, kerana engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu orang, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, menegakkan yang benar. Tak mungkin kau akan menjadi orang yang celaka. Maka Nabi pun bercerita bahwa aku malam tadi ketemu seseorang, suruh aku baca sambil memelukku dengan erat sebanyak 3 kali, kata Iqra Muhammad, baca. Maka aku kata aku tidak pandai baca, maka dipeluk sampai aku disuruh baca. Maka aku teringat kalimat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat itu terus ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah memberikan solusi. Apa solusinya? Jumpa sepupunya, anak paman Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Siapa? Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang pandai menulis dalam bahasa Ibrani, dan kitab Injil pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi dia bukan Nasrani yang udah macam sekarang, bukan. Nasrani yang asli, yang mengikuti syariat Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya bukan yang menyimpang, bukan yang trinitas, bukan yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, bukan. Ini satu, yakni untuk menyembah Tuhan yang Esa, hanya Allah, yakni
Nasrani, yakni Waraqah bin Naufal. Cuma dia ni dah tua dan buta matanya. Maka Khadijah pertemukan dengan Waraqah dan sampaikan kisah ini. Maka Waraqah ingin tahu, apa yang kau lihat ya Muhammad? Maka Nabi pun menceritakan semuanya. Maka kata Waraqah bila mendengar ada laki-laki yang bawa ayat ini, aku tak kenal, kan? Maka kata Waraqah, itu adalah namus. Namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus ni adalah perantara, maksudnya bahasa Ibraninya namus, kan? Perantara. Ya Muhammad, andaikan aku masih muda saat akan datang, andaikan saja aku masih hidup atau masih muda, ketika kaummu mengusirmu nanti, pasti aku akan membantumu dengan tenagaku. Apa? Waraqah sampaikan ni, andai saja kalau aku ke depan ini masih sehat, masih kuat, pasti ketika umatmu mengusirmu, pasti aku akan membantu. Maka Nabi nanya, benarkah mereka akan mengusirku? Nabi tak tahu kan? Oh, benarkah penduduk Mekah akan mengusirku? Maka kata Waraqah, benar, sebab kau membawa seperti hal ini. Tidak ada seorang pun yang membawa hal seperti ini melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masa itu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Tapi qadarullah, Waraqah meninggal setelah itu. Waraqah meninggal. Baik, bila dah meninggal Waraqah, maka di sini sebutkan bahawa yang saya sebutkan kemarin, apa yang saya sebutkan kemarin? Masih ingat? Nabi terputus apa? Yes. Wahyu terputus. Maksudnya setelah peristiwa turunnya ayat pertama surah Al-Alaq dan seterusnya Jibril tidak datang. Maka di sini ada yang mengatakan bahawa wahyu ini terputus selama beberapa tahun, kan? Tapi tidak sahih sekali. Yang benar kata Syekh di sini, apa kata Syekh Syafiur Rahman? Wahyu hanya terputus beberapa hari, beberapa hari, bukannya bertahun-tahun. Wahyu itu terputus, maksudnya Jibril tidak datang. Maka Nabi menunggu nih, kan? Jibril datang, tapi Jibril tidak datang. Maka saya bacakan dulu nih. Pada waktu terputusnya wahyu, Nabi SAW hanya diam dan termenung sedih. Dan kegelisahan melingkupi diri baginda, dan disebutkan dalam Imam Bukhari. Dibawakan riwayat Imam Bukhari. Menurut berita yang sampai kepada kami, wahyu terhenti membuatkan Nabi sedih dan berkali-kali berlari ke gunung ingin menjatuhkan dirinya dari jurang. Apa? Nabi ingin apa? Yes, Nabi ingin mencelakakan dirinya. Oleh sebab ni, Nabi ingin memudaratkan dirinya sebab rasa sedih sangat, tak ada kelanjutan. Nabi ingat ni macam aku dah gila ke apa ni? Kan? Apa yang terjadi ni Nabi masih tidak tahu. Maka Nabi terasa dalam hati, dibisikkan dalam hati supaya naik ke gunung dan terjun. Maka setiap kali Nabi naik ke gunung, dan Nabi buat ni, bukan Nabi tak buat, Nabi naik ke gunung ingin menjatuhkan dirinya. Setiap kali Nabi naik, Nabi nampak wajah Jibril. Nabi nampak wajah Jibril. Apa yang Nabi nampak? Wajah Jibril di mana-mana wujud, dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Apa? Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Terus Nabi tenang, balik lagi tak jadi. Terus ada kalanya Nabi terus rasa lagi, naik lagi besok, kan? Setiap kali Nabi naik ingin menjatuhkan dirinya, maka seketika itu akan terbayang wajah, akan muncul, bukan bayangan macam bukan Nabi berhalusinasi, terbayang wajah Jibril yang memberikan kata, ya Muhammad, engkau adalah utusan
Allah. Maka motivasi ini menenangkan Nabi, memantapkan jiwa Nabi SAW. Pulanglah Nabi ke rumah, walaupun ketika wahyu belum turun. Nah, terus setelah itu barulah muncul wahyu. Ayat ayat apa turun? Yes, surah Mudassir. Baik. Di sini disebutkan bahwa tiba-tiba tatkala aku berjalan, maka aku mendengar sebuah suara dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya, dengan tiba-tiba aku terserembab ke tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, maka turunlah wahyu yang berikutnya, surah Mudassir ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Nah, itu kalimatnya. Qum bangun, fa'anzir bangun dan berilah peringatan. Maka setelah itu kata Nabi, setelah turunnya ayat itu, maka wahyu datang berturut-turut, tak berhenti. Nah, baik. Sampai di sini jelas? Ya. Kalau untuk nabi yang mau main bunuh diri itu, saya kebunuh terus mau menjatuhkan diri ke, saya tidak layak lah Ustaz. Tidak pantas itu. Kenapa tidak pantas? Nabi itu seolah-olah itu kelupaan. Baik. Di sini juga menunjukkan bahwa Nabi manusiawi. Boleh paham? Nabi pun bila ada yang menyakitinya, Nabi sedih. Nabi pun ada perasaan gembira, sedih. Boleh paham ni? Nabi di situ menunjukkan bahwa Nabi manusia. Boleh paham ni? Bukan merendahkan, tidak sekali-kali menjatuhkan martabat Nabi. Tidak. Boleh paham ni? Nabi tidak melakukan. Boleh paham ni? Nabi tidak melakukan perbuatan itu teringin dalam hati. Apakah Nabi buat? Tidak, terhalang, bukan? Terhalang. Di sini Nabi terdetik. Maka nanti waktu peristiwa Isra wal Mi'raj dibersihkan lagi hatinya. Boleh nih, pembedahan kali ketiga. Pertama kan waktu kecil dibedah jantungnya, betul kan? Terus pembersihan kali kedua sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi itu menunjukkan tidak sekali-kali menjatuhkan apa Nabi begini. Bukan Nabi minum khamr, bukan Nabi menyembah berhala. Cuma keinginan bila terlalu sedih, Nabi merasa perasaan itu yang membuatkan Nabi tidak dapat menanggung beban. Boleh paham ni? Takut aku dikatakan gila, takut apa kan? Maka bermainlah fikiran Nabi bermacam-macam. Terasa ingin naik ke gunung, ingin menjatuhkan dirinya. Boleh? Itu permain, itu wajar. Seorang fitrah, seorang manusia bila beban terlalu berat. Betul. Terasa dia bapak duduk seorang dibebani dengan suatu masalah besar, bapak duduk termenung, berfikiran macam-macam apa tidak? Kan ingin baik aku matilah, baik aku daripada hidup begini. Fikiran kita akan ke mana-mana. Boleh paham di sini? Maka itu tidak sekali-kali menjatuhkan martabat, dan itu dalil sahih riwayat Imam Bukhari. Boleh paham ni? Dan ulama tidak memperselih-keselihkan, dan mereka setuju dengan hal itu. Wajar. Dan itu di awal-awal sebelum baru awal-awal diberi tugas ke Nabi, belum lagi muncul, belum lagi dimantapkan jiwa Nabi untuk terima sebagai tugas sebagai Nabi. Boleh paham ni? Ini baru permulaannya. Permulaannya. Maka wajar kalau ada sifat yang demikian. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Mengapa
mengambil sikap menyepi juga, mengasingkan diri. Ya. Ini sifatnya mengapa? Kenapa Nabi ingin menyepi diri? Seperti yang saya katakan tadi, kan, Nabi tidak setuju dengan perbuatan orang-orang masyarakat Mekah. Kan waktu itu kita tahu Mekah sudah parah dengan maksiatnya, dengan dosanya, menyembah berhalanya. Dan kita tahu Nabi tidak melakukan semua itu, dan Nabi ingin mencari apa sebenar tujuan aku hidup nih, menyembah batu ini atau apa? Kan Nabi tidak tahu. Maka itu wajar dalam setiap calon Nabi dimasukkan sifat ingin kenal siapa pencipta yang sebenar. Sebagaimana Ibrahim, lihat matahari, inikah Tuhanku, lihat gunung, inikah Tuhanku, lihat bulan. Boleh nih? Maka Nabi menyendiri untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, siapa pencipta. Satu. Yang kedua tadi, untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Macam kita nih, kalau bapak ingin selamat, ingin berada di lingkungan yang tak baik, apa yang bapak harus dibuat? Bergaul atau menghindar? Menjauh atau bergaul, maksudnya bercampur dengan mereka atau menghindar? Menjauh. Nah, supaya tak tertular kepada kita. Kalau ada sahabat yang tak baik, kan, perangai yang tak baik, kita akan menjauh untuk menjaga diri kita. Begitu Nabi SAW. Jadi Nabi berhalwat tadi supaya boleh mengenal siapa pencipta kita. Dan itu pas waktunya. Allah angkat sebagai Rasul. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau kita lihat pada waktu ayat pertama turun Al-Alaq, itu kan Nabi katakanlah diutus sebagai Nabi, dijadikan Nabi. Tapi pada waktu ayat surah kedua Al-Mudaththir, itu kan Nabi dijadikan Rasul. Karena bangunlah, berilah peringatan. Perbedaannya kan kalau Nabi kan khusus dirinya, Ustaz. Kalau Rasul kan dia disuruh berdakwah, menyampaikan ke kaumnya. Apakah begitu, Ustaz? Maksudnya wahyu, apa perbedaan antara wahyu pertama dan kedua? Wahyu pertama apa? Surah Al-Alaq tentang apa? Al-Alaq. Satu tentang ilmu, yang kedua tentang asal usul penciptaan. Yes. Nah, asal usul penciptaan manusia, surah Al-Alaq. Ini yang pertama kan? Nah, bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi disuruh apa tuh? Mengenal diri dan mengenal Allah. Boleh nih? Kau kenal siapa diri kau juga harus kenal siapa Allah, Tuhan yang menciptakan. Sementara surah Mudaththir terang-terangan Allah kata apa? Ya Muhammad, sampaikanlah peringatan. Kum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbuka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Nah, maksudnya di sini Nabi disuruh berdakwah, menyampaikan tadi. Lihat nih, jadi yang pertama tadi untuk memantapkan dirinya. Oke, ada pencipta. Kau ini dibuat oleh penciptamu. Siapa penciptamu? Allah. Nah, dimantapkan Nabi barulah disuruh untuk berdakwah. Nah, bisa jadi seperti mana yang antum kata tadi, wahyu pertama mungkin untuk Nabi, wahyu yang keduanya disuruh sebagai Rasul. Bisa jadi, bisa ada kemungkinannya. Baik, ada yang lain? Ada? Bu? Ada pertanyaan? Ya. Jarang nanya nih. Nanya, bagus. Nah, sila Pak. Nabi itu kan di Gua Hira itu kan tafakur.
Gua Hira, ya tafakkur, halwat bahasanya, bertafakkur bisa jadi. Apa keistimewaan tafakkur itu, Ustaz? Keistimewaan. Yang tanya pada yang duduk dalam gua lah. Tafakkur tentang kebesaran Allah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Coba bilang. Hadis itu, Ustaz. Hah? Maksudnya kita Kenapa saya tak tahu? saya membaca itu, Ustaz. Oh, baca aja sumbernya mana? Kita berpikir tentang kebesaran Allah. Oke, memikir kebesaran Allah. Oke, betul. Terus Lebih baik daripada ibadah kita 1 tahun. tafakkur. Oke, maksudnya apa tuh? Memikirkan tentang kebesaran Allah, kan? Memikirkan kebesaran Allah. Pertanyaan beliau tadi, apa yang dibuat di Gua Hira? Nah, apa yang dibuat dengan Gua Hira? Kalau Anda pergi ke Gua Hira nak menuntut ilmu, oh, ini ilmu apa? Kebal, nak belajar apa? Nak dapat cari duit, itu semua kesesatan, kesyirik. Antum melakukan perbuatan syirik. Tapi kalau antum untuk bertafakkur, tapi bukan tafakkur, maksudnya berhalwat, berdua-duaan dengan Allah agar ibadahnya lebih khusyuk. Nah, kenapa kita menyendiri tadi? Supaya hadir rasa khusyuk, rasa seorang gimana rasanya. Kenapa gua? Yalah, lebih mudah gua daripada masuk ke dalam kubur. Boleh faham ni? Ada yang menyamakan dengan kubur, betul. Berada dalam gua seolah-olah antum berada di dalam kubur. Boleh ni? Gelap. Hanya berduaan. Boleh ni? Hanya ente dengan Allah. Dari gimana rasanya? Maka itu ramai orang yang bertapa ke dalam gua. Wallahu alam, kembali ke niatnya masing-masing. Tapi kalau dia bertapa kerana ingin tadi zikir fikir, kan, untuk memikirkan kebesaran Allah, untuk berzikir, mengingat kepada Allah, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Jelas? Tapi tak semestinya Bapak harus berangkat ke dalam gua. Boleh juga beriktikaf di masjid. Maka kita sini kadang iktikaf. Tujuan iktikaf terpisah daripada hal keduniaan, Anda berada di masjid. Itu juga berhalwat. Itu sunnah dan sunnah. Sunnah itu pasti sunnah. Iktikaf itu sunnah. Berada dalam gua bukan sunnah. Beruzlah, betul, beruzlah. Nah, beruzlah itu adalah suatu jalan yang akan menghadirkan rasa khusyuk. Tapi bukan dari sunnah. Nabi tak kata kau harus menyendiri, tak ada. Nah, cuma itu jalan untuk antum lebih khusyuk. Boleh? Paham? Oke, ada yang lain? Bu? Ada yang lain? Udah, baik, saya lanjutkan terus. Di mana kita kemarin? Nah, wahyu itu datang dalam bentuk gimana? Maka di sini disebutkan tahap-tahap wahyu. Tahap-tahap wahyu. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan di sini bahwa mimpi yang hakiki itu adalah permulaan wahyu yang turun kepada Nabi. Jadi wahyu itu bisa dalam bentuk mimpi. Terus sesuatu dibisikkan ke dalam hati Nabi SAW tanpa dilihat orangnya. Itu bersama bisik. Wahyu itu bisik dalam bentuk bisikkan. Contoh di sini, Ruhul Qudus menghembuskan ke dalam hatiku bahawa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dalam meminta, dan jangan kalian menganggap lamban datangnya rezeki sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Kerana apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Ini dalam bentuk bisikan. Wahyu itu datang langsung Nabi sampaikan. Cara kedua. Cara ketiga, malaikat langsung muncul depan Nabi dalam rupa bentuk laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Ingat nih, malaikat akan kalau menjelma ke dalam bentuk manusia pasti
bentuk laki-laki ganteng, tampan, pakaiannya bersih, orang musafir, tapi tidak seperti musafir, pakaiannya bersih. Maka kadang-kadang sahabat juga melihatnya. Itu kadang-kadang wahyu datang dalam bentuk manusia yang asli. Terus wahyu juga datang dalam menyerupai bunyi loceng. Tahu loceng? Apa? Loceng, apa loceng? Bunyi ceng teng. Bunyi loceng, apa sebutnya? Betul? Nah, itu bunyi itu loceng tuh. Nah, ini yang paling berat. Nah, ini wahyu yang paling berat. Nah, malaikat tak terlihat oleh Nabi, tapi dahi Nabi akan berkerut, mengeluarkan keringat, walaupun saat itu cuaca dingin. Sehingga kalau Nabi naik kuda, Nabi unta itu akan sampai terduduk. Hewan tunggangan baginda menderung ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Nah, maksudnya wahyu yang datang itu sangat berat. Nah, sampai berat. Tatkala sekali pernah datang Nabi tengah terbaring di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasa tak kuat nanggung sakitnya. Oleh ini, bila wahyu Nabi tengah datang, Nabi berpeluh ni. Nah, Zaid yang rasa macam nak terputus pahanya, saking beratnya wahyu yang turun. Nah, ini ayat-ayat yang biasanya ayat-ayat yang berat, ayat-ayat yang berat, sampai Nabi berkeringat, berpeluh, dan dengar bunyi ding bunyi loceng. Nah, bunyi loceng ini wahyu yang dalam bentuk ini. Terus Nabi juga dapat wahyu dari bentuk malaikat dalam rupa bentuk asli. Rupa bentuk asli. Yani Jibril dalam rupa bentuk yang aslinya, tapi terjadi hanya berapa kali? 2 kali. Yakni pertama bila Isra wal Mi'raj. Nah, yang keduanya ketika di langit dan di bumi. Jadi Nabi ingin tengok rupa bentuk Jibril, maka Jibril perlihatkan rupa bentuk aslinya. Baik, itu dah 2. Terus sebelum Isra wal Mi'raj. Nabi ingin melihat rupa bentuk Jibril. Satu waktu peristiwa Isra Mi'raj. Baik, 2 kali. Terus Nabi juga dapat wahyu langsung tanpa perantara, seperti Musa bin Imran, yakni peristiwa Nabi menerima wahyu langsung tanpa perantara. Isra Mi'raj, peristiwa wahyu solat. Nah, tentang solat. Jadi menerima langsung dari Allah. Itu terjadi sekali. Nah, yang lain semuanya yang saya sebutkan tadi, mimpi, bisikan, malaikat muncul, terus bunyi lonceng. Ini tahapan-tahapan menerima wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Oke, saya lanjutkan. Dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 tahap. Satu tahap secara sembunyi, satu lagi secara terang-terangan. Maka masa dakwah Nabi boleh kita jadikan sebanyak 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan periode Madinah. Ingat nih, dakwah Nabi berapa tahun? Okey, totalnya Nabi naik dari Rasul 40, wafat ketika umur 63 tahun. 63 tahun, jadi maksudnya dakwah Nabi 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Ingat nih. Terus apa ayat-ayat yang turun antara periode Mekah dengan Madinah? Wahyu-wahyunya? Ayat Madinah pendek-pendek. Betul. Nah, betul. Ayat Madaniyah atau ayat Maki. Madani atau Maki. Ayat mana nih? Contoh, maka ingat, kalau bapak baca Quran nanti bukan sekadar bapak ibu berkhatam Quran, tapi cuba tadabbur, memahami
Quran. Jangan kejar khatam saja bulan Ramadan. Khatam tu ya, tapi yang lebih baik adalah Anda memahami isi Quran. Nanti baca Quran, bila Anda jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, apa? Ya ayyuhallazina amanu, ayat-ayat wahai orang-orang beriman, itu pasti ayat Mekah atau ayat Madinah? Ayat yang mula dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, ayat Mekah ke ayat Madinah? Tengok baca Quran tapi tak tahu yang mana ni. Mana pendek? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pendek ke panjang? Ayat Mekah ke ayat Madinah? Maka jangan pusing-pusing, cara mudah nak faham. Ingat ni, apa-apa ayat tentang perintah. Tentang apa? Perintah, hukum hakam. Hukum ini haram, ini tak boleh. Perintah zakat, perintah puasa, semua perintah umrah haji, itu pasti ayat Madinah. Ayat Madinah, ingat tu. Sementara ayat Mekah, semua ayat-ayat tentang tauhid, akidah. Tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu tabbat yada. Nah, semua ayat ni ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. Betul ni? Dan kalau tadi kan ya ayyuhallazina amanu ayat Madinah. Kalau ayat Mekah biasanya mula ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Maknanya qul a'udzu birabbin malik. Nah, betul ni? Ni ayat-ayat yang mana? Maksudnya ayat-ayat yang terkait dengan Mekah dan Madinah. Jadi cara Bapak nak faham tadi tu ayat tauhid tentang kisah umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, kisah tentang azab mereka banyak diceritakan di Mekah. Jadi dimantapkan dulu akidah, baru setelah itu baru disuruh praktikkan. Ini cara didikan Nabi. Maaf saya katakan, zaman sekarang sudah terbalik. Apa dia? Praktik dulu baru kenal Allah. Betul atau salah? Nah, tasawuf ni dulu harusnya kenal Allah dulu baru. Contoh, saya beri contoh. Bapak ajar anak bapak ni. Oh, anak saya Pak Ustaz 5 tahun 30 hari Ramadan pas penuh. Apa puasa? Puasa apa? Penuh. Bagus atau salah tu? Anak saya Pak Ustaz setiap malam tarawih 20 rakaat, tahajud sama juga 12 rakaat saya bangunkan dia. Baru umur 5 tahun ni. 5-6 tahun. Bagus atau salah perbuatan itu? Bagus atau tidak? Dia buat itu kerana dia kenal Allah atau belum? Nanti kalau dia dewasa, dia akan anggap ibadah itu nikmat atau beban? Cuba fikirlah. Dia akan nanti dewasa nanti, dia akan anggap solat itu, ibadah itu beban atau gimana? Sebab apa? Dia belum kenal. Boleh faham di sini? Boleh faham? Bukan salah, boleh anda ajarkan anak, tapi perlahan-lahan. Boleh faham ni? Ikut puasa lah nanti. Bagus awal-awalnya, tapi bukan paksakan dia. Baru belum lagi akil balik, baru umur 5 tahun ni. Anda dah paksa dia macam-macam. Maka jangan, itu dah usia memang. Pernah Nabi memaksa anak-anak sahabat demikian? Tidak ada. Maka jangan salah dalam mendidik anak. Boleh ni, kenali dulu Allah kepadanya. Siapa Allah ajarkan? Ni ciptakan matahari ni Allah. Nah, bumi ni tengok langit tu Allah. Itu cara kita mengenalkan Allah kepada anak. Bila dah dia kenal Allah, baru perlahan-lahan mengajak dia untuk ibadah.
Itu caranya. Tapi terbang, sama-sama. yes, harus seiring. Nah, seiring itu saya setuju, kan? Nah, sekalian Anda mengajar, sekalian juga praktik. Bukan praktik saja. Kalau praktik saja, nanti dia besar nanti dia bisa tinggalkan sholat. Sebab dia belum kenal Allah. Dia cuma anggap itu sekadar kewajiban orang Muslim. Sholatlah, udah. Dia tak akan rasa nikmat sholat. Boleh paham di sini? Jelas? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas nih? Nah, ini cuma pendapat pribadi saya nih, terserah pada Anda atau enggak, tapi ini caranya sebenarnya. Maka di sini lihat 13 tahun Nabi mengajar tauhid, setelah itu baru sahabat disuruh praktik. Bila praktik sahabat melawan apa tidak? Ya Rasulullah banyak nih, tidak ada, sebab mereka dah kenal siapa Allah. Kenapa aku harus ibadah pada Allah? Apa yang aku dapat kalau aku beribadah kepada Allah? Itu semua Nabi dah ajar di Mekah 13 tahun tauhid. Jadi bila disuruh ke Madinah, suruh puasa, suruh zakat, semua mereka lakukan dengan senang. Sebab apa? Sudah kenal. Boleh paham? Itu cara dakwah yang benar. Faham tuh? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada pertanyaan? Saya pernah lakukan soal itu, Pak Ustaz. Apa nih? Soal apa? Kan awaludin ma'rifatullah. Terus? Tentang cuma banyak ada ustaz yang ini juga yang membantah juga. Apa bantahnya? Gimana bantahnya? Misalnya kalau orang anak misalnya kan, itu masa kita nunggu ngajar dulu apa mengenal Allah dulu kalau kita ini. Terus? Kan sudah ada kewajiban aja kepada yang ini kan. Maksudnya langsung sholat. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau awal rutin Pak kita awal agama mengenal Allah kan. Kalau kita wajarkan dia misalnya pertama dulu kita betul begitu kan yang kan. Cuma saya tuh dibantah dengan tadi kalau misalnya untuk orang yang baru masuk Islam tidak bisa, itu harus dia bilang ya ditaruh kita sama-sama gitu. Di samping kita ajarkan dia tata cara sholat, akhirnya juga sedikit kita mengenalkan Allah kepada dia. Islam ni dah dimudahkan oleh Allah. Cuma jangan dipermudahkan lagi. Boleh paham sini? Jadi kalau dah kata apa tadi? Saya akan solat jika aku kenal Allah. Kan ada orang bilang gitu. Macam mana aku nak solat? Aku masih belum kenal Allah. Itu orang yang benar atau salah? Salah lah. Boleh nih. Kau nak tunggu sampai bila? Sampai mampus baru kau nak solat. Boleh, sampai meninggal kita tak akan kenal Allah. Boleh nih? Harus diiring dengan amaliyah. Jadi syarat permulaan kita mengenal Allah itu harusnya udah mula beribadah saat dah akil balik. Itu dah wajib menegakkan perintah Allah. Solat dah mulai dah mula puasa, dah mula semua kewajiban yang Allah suruh itu kita lakukan. Jangan pula waktu dah umur 60 tahun, aku tak mau solat, aku nak kenal Allah dulu, baru aku solat. Salah betul. Yang saya maksudkan tadi itu untuk anak kecil 5 tahun, itu dah akil balik ke belum? Yang 5 tahun yang kecil-kecil itu ajarkan dia dulu kenal Allah. Ini dah tua-tua 60 tahun, 70 tahun masih tak kenal Allah. Salah siapa tu? Salah dia lah. Kau yang tak mau belajar. Maka salah ni, bukan maksudnya situ. Kalau udah dia akil balik, syariat berjalan. Wajib dia solat. Tak boleh dia kata, saya nak kenal Allah dulu nih. Belum kenal, tak payah puasa dulu. Itu orang, itu dia mempermudahkan agama untuk kepentingan pribadinya tadi. Salah. Jadi betul kata antum, kalau dia mu'allaf masuk Islam, langsunglah praktik solat. Sambil dia solat, diajarkan siapa Allah. Tak sama dengan anak kecil. Ya, antum harus paham nih maksud anak tadi tu.
Bukan kata sebelum, maksudnya semua begitu. Tua pun harus kenal Allah dulu baru kita nak solat. Tidak. Kalau dah antum dah dakil balik, syariat berjalan. Perintah Allah wajib dikerjakan. Nah, dalam antum mengerjakan perintah Allah, sambil-sambil itu antum mengenal Allah. Itu dengan mengenal syariat belajar, menuntut ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akidah, belajar. Itu caranya. Boleh paham maksudnya? Maka betul kata antum, kalau dia mu'alaf, langsung sholat. Sambil itu kita mengajar siapa Allah. Ya. Dengan sholat kan kita juga mengenalkan Allah dengan anak cucu kita. Betul. Otomatis pelan-pelan dia tahu. Ya. Kan harusnya begitu. Betul. Jadi pelan-pelan. Kalau kita sholat menjadi contoh kepada anak cucu kita. Kalau bapak sendiri tak sholat, anak apa ada pepatah Melayu tu, bapak kencing berdiri, anak buat imam di sini. Nah, itu menjadi contoh kepada, maksudnya orang tua tu harus menjadi contoh kepada si anak-anaknya. Nah, berikan contoh yang baik. Kalau anda sholat, insya Allah anak pun akan terikut perangai kita nanti. Boleh paham ni? Maka Nabi sebut, umur 7, ajar dia sholat. Umur 10, kalau dia tak sholat, pukul. Nah, umur 10, itu waktu kenapa 10 tahun? Udah masuk, mau akil balik. Nah, jadi Nabi dah aturkan dah usianya. Jadi jangan awal-awal antum, maka kita nak ke masjid untuk dapatkan ketenangan, betul kan? Tak bisa lari ke gua kan? Kita ke masjid untuk dapatkan ketenangan. Di masjid tak dapat tenang. Kenapa tak dapat tenang di masjid? Sebab ada segelintir bapak ibu yang bawa anak-anak ke masjid, dan anak-anak itu tidak dipantau. Bila tak dipantau, bising apa tidak? Bising lah dia. Terganggu apa tidak bapak? Terganggu. Maka kenapa tadi? Bapak Ustaz, salah ke saya bawa anak saya? Saya nak ngajar anak saya ke masjid untuk supaya dia kenal Allah. Betul. Jangan sampai anda membawa anak yang sampai mengganggu orang ibadah orang lain. Dosa apa tidak? Dosa. Dosa bukan anaknya, bapaknya yang kena. Anak itu kan tak ngerti. Nah, yang ngerti bapak. Jadi kalau kita bawa anak, pastikan dipantau. Ini masjid yang dapat tenang nih. Kalau masjid itu yang bising. Apalagi waktu sholat Jumat, kan? Kita khutbah, bising di luar. Kan? Nah, ini yang mengganggu. Jadi orang tua harus paham yang mana yang harus dibawa, yang mana tak boleh dibawa. Kalau dia belum mengerti tentang sholat, jangan dulu. Kalau bawa pun dipantau dia, ditahan dia, jangan biarkan dia mengganggu jemaah yang lain. Itu dari ilmu. Paham dong? Jelas? Baik, ada pertanyaan lain? Ya, mana? Siapa? Antum lagi? Terkait dengan awal turunnya wahyu itu Pak. Saya masih saya tidak kira. Apa dia? Bunyi lonceng itu Pak. Dah hadisnya begitu. Nah, gimana? Seperti bunyi menyerupai, bukan lonceng, menyerupai. Wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Seperti bunyi yang berat, paham nih? Itu suatu bunyi, Nabi menggambarkan begitu. Apakah lonceng? Tidak. Lihat nih, seperti menyerupai suatu bunyi yang berat, terganggu pikiran Nabi SAW. Nah, itu maksudnya, bukan bunyi lonceng. Nah. Seperti menyerupai orang Nasrani itu Pak. Oh tidak. Dia bunyi yang mengganggu Nabi sampai Nabi tidak dapat fokus lagi dah. Terasa berat sekali bunyi. Kita kata pencemaran bunyi mungkin kan. Bunyi yang terlalu tinggi. Suatu bunyi yang kuat yang bermain di telinga. Nyang di telinga tu. Jadi terganggu apa tidak kita? Terganggu. Desibelnya tinggi lah kita kata suara
pencemaran bunyinya tinggi. Nah, itu yang terfikir dalam otak Nabi SAW. Boleh? Dan kalau antum kata, apa salahnya bunyi lonceng? Terus kenapa? Menyerupai apa? Kaum Nasrani, kaum saudara kita atau tidak? Nah, Yahudi saudara kita atau tidak? Nah, boleh nih, abang-abang kita nih, maksudnya agama termasuk agama samawi, maksudnya yang mau agama samawi. Cuma kita tidak ikut pada akidah mereka. Nah, tapi tetap mereka adik-beradik. Sama paham nih, adik-beradik untuk orang Islam. Nah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau lah antum pakai loceng untuk menyembah berhala, itu salah. Udah terang-terangan salah. Orang musyrik lakukannya, kan? Baik. Ada yang lain? Ya, ada Pak. Ya, Pak. Nabi dapat wahyu usia 40 tahun. Yes. Boleh tidak kita analogkan bahwa usia 40 tahun inilah usia kematangan manusia. Betul. Nah, awal kedewasaan manusia dah sampai dewasa itu maksudnya kesempurnaan kedewasaannya itu di umur 40. Jadi 40 itu seharusnya umur Bapak 40 nih, saya masuk 40 tahun nih. Nah, harusnya dah mulai berada di jalan yang maksudnya dah mula di jalan yang lurus. Jangan pula masih lagi ke melenceng ke mana-mana. Maksudnya dia udah mulai dah dekat dengan Allah. Udah mulai dah, maksudnya udah mula. Apalagi umur 50, 60. Itu dah tetap di jalan Allah. Kalau 60, 50 masih dangdutan, masih lagi diskotek. Itu dah tua-tua makin jadi dah kan. Nah, maksudnya tidak. Umur 40 itu dah umur tingkat kematangan yang sempurna. Jadi dia tidak lagi mikir main-main lagi dah. Pikirnya pun udah berpikiran jauh. Tak macam dulu membuat keputusan terburu banding anak muda 25 tahun kan dia semangat. Yang ini 40 udah matang. Sempurna. Jadi 40 itu dah terbaik waktu untuk memimpin. Biasanya gitulah kita kata, umur pemimpin itu biasanya 40. Sebagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Itu. Nah, jadi pemimpin yang di bawah umur 40. Nah, belum lagi maka perangainya pun seperti anak. Belum lagi 40 itu dah tingkat sempurna kedewasaannya. Waktu terbaik. Nah, maka semua nabi itu diangkat umur 40. Maka disebut dari riwayat Ibnu Katsir, nabi-nabi semua itu rata-ratanya diangkat umur 40 tahun. Oke, jelas? Oke, udah waktunya. Udah, sip. Ada pertanyaan lain udah? Kita sambung lagi pertemuan yang berikutnya tentang dakwah Nabi secara sembunyi dan siapa-siapa yang mengikuti Nabi ketika Nabi berdakwah secara sembunyi. Nanti kita akan lihat as-sabiqun awwalun. Siapa yang awal-awal memeluk Islam? Kelompok pertama. Maksudnya ring pertama Nabi SAW. Siapa nih? Nah, nanti kita lihat pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.